Surat edaran penting untuk orang tua yang memiliki anak sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, kira-kira ada surat edaran penting apa ya? Sudah tahu belum? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, dikutip langsung dari link resminya kemdikbud.go.id. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengeluarkan surat edaran atau SE Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dalam SE tersebut tercantum bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 2. Mulai hari ini daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100% menjadi kapasitas siswa 50%. Penekanan ada pada kata dapat. Artinya, bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM terbatas sesuai SKB 4 Menteri dan tingkat penyebaran COVID-19-nya terkendali, sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas siswa 100%, ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Ibu Suharti. Kemendikbudristek mendengar dan memahami bahwa saat ini beberapa daerah terjadi lonjakan kasus COVID-19. Oleh karena itu, bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan juga Kementerian Dalam Negeri, kami berkoordinasi untuk membahas pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau yang biasa kita sebut dengan PTM terbatas. Dengan berbagai pertimbangan diputuskan mulai hari ini daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM terbatas dari kapasitas 100% menjadi 50%. Penekanan di sini pada kata dapat, artinya bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri dan tingkat penyebaran COVID-19-nya terkendali, maka sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas siswa 100%. Tentunya PTM terbatas harus diikuti dengan protokol yang ketat, protokol kesehatan yang ketat. Surveillance juga perlu dilakukan dengan baik dan pengaturan penghentian sementara PTM terbatas sesuai dengan ketentuan di dalam SKB 4 Menteri. Kami perlu sampaikan juga bahwa orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk menentukan mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan ini berlaku untuk semua level PPKM. Untuk daerah dengan PPKM level 1, level 3, dan level 4, pelaksanaan PTM terbatas tetap mengikuti ketentuan di dalam keputusan bersama 4 Menteri. Kami juga mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Dengan tingkat vaksinasi COVID-19 yang semakin tinggi, maka risiko penularan COVID-19 juga bisa semakin kecil. Dalam SE Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tersebut, perubahan ketentuan jumlah peserta didik dalam PTM terbatas hanya diberlakukan pada wilayah dengan PPKM level 2. Sementara pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah PPKM level 1, 3, dan 4
tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Begitu juga dengan penghentian sementara PTM terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan SKB 4 menteri. Nah, selain itu, berdasarkan SE Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022, kini orang tua wali peserta didik kembali diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ibu Soeharti mengatakan Kemendikbudristek memahami bahwa saat ini terjadi lonjakan kasus COVID-19 di beberapa daerah. Karena itu pelaksanaan PTM terbatas harus tetap diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Surveillance dan pengaturan penghentian sementara PTM terbatas yang sesuai dengan ketentuan dalam SKB 4 Menteri menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap proses PTM terbatas, katanya. SE Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ditandatangani oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada hari Rabu 2 Februari 2022. SE tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. SE selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut www.kemdikbud.go.id. Nah, jadi itu adalah informasi resmi dari Kemendikbudristek ya teman-teman. Dengan berbagai pertimbangan diputuskan mulai hari ini daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM terbatas dari kapasitas 100% menjadi 50%. Penekanan di sini pada kata dapat, artinya bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri dan tingkat penyebaran COVID-19-nya terkendali, maka sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas siswa 100%. Tentunya PTM terbatas harus diikuti dengan protokol yang ketat, protokol kesehatan yang ketat. Surveillance juga perlu dilakukan dengan baik dan pengaturan penghentian sementara PTM terbatas sesuai dengan ketentuan di dalam SKB 4 Menteri. Kami perlu sampaikan juga bahwa orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk menentukan mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan ini berlaku untuk semua level PPKM. Untuk daerah dengan PPKM level 1, level 3, dan level 4, pelaksanaan PTM terbatas tetap mengikuti ketentuan di dalam keputusan bersama 4 menteri.